Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Penampilan Lin Xin saat ini benar-benar eye-catching, dibalut gradien merah keemasan dari api suci, memegang api naga abadi di tangannya. Di antara para penyihir api di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya dalam hal perlengkapan. Dua peralatan eternal, itu sama dengan dua peralatan semi-ilahi. Api naga abadi terangkat tinggi di udara, dan Lin Xin terus melantunkan mantra tanpa henti. Kecepatan nyanyiannya sangat cepat, tetapi membawa ritme khusus. Puncak api naga abadi mengeluarkan cahaya merah terang, menerangi seluruh kubah pelangi dengan warna merah menyala. Pesawat tempat Hao-Wei berada adalah dunia hitam dan merah. Lin Xin melantunkan mantra di bawah perlindungan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Namun, saat mantra berlanjut, sejumlah besar elemen api mulai muncul dari retakan di tanah di luar, dan retakan membesar, sementara magma menyembur keluar. Segera, beberapa makhluk undead tingkat rendah jatuh ke lava, berubah menjadi abu dalam sekejap. Lin Xin melantunkan mantra di sisi lain, sementara Yating segera mengambil tindakan. Ketika Yating adalah peri elemental ringan, dia terutama berfokus pada sihir, dan lebih pada mendukung Long Hao Shen. Adapun sekarang, dia benar-benar berbeda. Dia adalah Ratu Peri Cahaya, dan wilayah kekuasaannya telah menentukan arah kemampuannya. Mengarahkan tangan kanannya ke depan, api keemasan muncul dari seluruh tubuh Yating. Dengan sekejap, dia meninggalkan area pelindung Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pedang besar emas muncul di depannya, dan ukurannya melejit tertiup angin. Dalam sekejap mata, panjangnya sudah mencapai 1000 meter. Yating memutar-mutar tangannya, mengayunkan pedang besar emasnya ke udara. Segera, langit yang dipenuhi makhluk undead menjadi cerah. Dia terlalu kuat. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, dan tidak hanya dia, tetapi yang lain juga tercengang oleh adegan ini. Kekuatan serangan yang dilepaskan Yating sudah di atas mereka. Selanjutnya, Yating tidak memiliki peralatan apapun. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kemampuan Yating mirip dengan Qiu Yonghao, kepala kuil prajurit, dan tidak membutuhkan bantuan senjata. Di depan King's Sword, makhluk undead level rendah tidak bisa melawan sama sekali. Yating terus mengubah gerakan dengan tangan di depan dadanya. Pedang Raja Besar sudah di udara menatapnya dengan kekuatan untuk menyapu semuanya kecuali dirinya sendiri. Dengan setiap ayunan pedang, lebih dari 1000 makhluk undead berubah menjadi debu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tekanan Divine Snail Shield of Sun and Moon sangat berkurang. Adik Yating, simpan beberapa untukku. Suara cemas Lin Xin terdengar, dan pada saat ini, mantranya selesai. Di atas kepala Lin Xin, matahari yang terik muncul. Bukankah ini kutukan Sein yang dibuat oleh kakeknya? Hanya perbedaan antara Lin Xin dan Lin Chen adalah bahwa matahari di atas kepalanya berwarna biru, warna hati api. Pada saat ini, bahkan api naga abadi telah berubah menjadi biru yang sama di bawah pengaruh hati api. Matahari yang terbakar perlahan naik ke langit. Tubuhnya terus tumbuh lebih besar dan lebih besar. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah 10 kali ukuran kutukan matahari berapi-api Lin Chen. Di dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon, suhu naik dengan cepat, dan Sima Xian, yang paling dekat dengannya, bahkan memiliki sedikit bau terbakar. Tanpa menunggu rekan-rekannya untuk menghindar, Lin Xin mengambil langkah maju, seperti Yating sebelumnya, melangkah keluar dari penghalang. Perbedaannya adalah dia muncul di atas penghalang, bukan di depannya. Seringai muncul di sudut mulut Lin Xin, duniamu tidak memiliki matahari, jadi aku akan memberimu satu. Saat dia berbicara, api naga abadi menunjuk ke atas. Segera, matahari besar yang menyala-nyala naik ke langit. Dalam proses naik, pilar api biru turun dari langit, menyelimuti tubuh Lin Xin. Menarik pilar api, tubuh Lin Xin menghilang. Dalam jangkauan cahaya biru, semua retakan di lava langsung retak, dan sejumlah besar lava dimuntahkan. Area dalam radius puluhan kilometer langsung berubah menjadi lautan api. Sima Xian bertanya dengan heran, bagaimana obat-obat bro menghilang? Orang ini tidak bisa bermain dengan api dan penghancuran diri, kan? Han Yu tertawa terbahak-bahak, tidak bisakah kamu berharap dia cukup baik? Lin Xin juga memahami domain. Lebih jauh lagi, dia meniru domain penjelmaan diri. Kutukan Sein Sun ini benar-benar ajaib. Jika kakek Lin tahu bahwa kekuatan sihir yang telah ditelitinya seumur hidup tumbuh pada Lin Xin, dia pasti akan merasa bangga padanya.
Letusan lava segera menyebabkan sekelompok besar makhluk undead panik. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-6 atau ke-7 tidak berani membiarkan lava jatuh ke tubuh mereka. Untuk sesaat, kecepatan serangan mereka melambat secara signifikan. Saat lahar meletus, konsentrasi elemen api di udara meningkat pesat. Orang bisa melihat bahwa di sekitar Sein Sun di atas kepala Lin Xin, cincin api mulai berkumpul, dan pancaran Sein Sun menjadi lebih menyala. Meminjam kekuatan langit dan bumi adalah yang terbaik bagi para penyihir, dan seorang penyihir yang memiliki domain benar-benar menakutkan sejauh dia bisa memainkan peran di medan perang yang dipenuhi musuh. Serangan Lin Xin dimulai, dan percikan biru kecil mulai terbang keluar dari Sein Sun. Percikan api ini sangat kecil ketika muncul, tetapi saat mereka terbang, mereka dengan cepat menyerap elemen api di udara, bertambah besar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika mereka jatuh ke tanah atau di udara, mereka telah berubah menjadi bola api yang mengerikan dengan diameter lebih dari 1 meter. Heart of Flaming Meteor Shower dari Sein Sun Curse. Ledakan mengerikan mulai meletus di dunia hitam dan merah ini. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, sekelompok besar makhluk undead berjatuhan seperti gandum yang sedang dipanen. Karena makhluk undead di dekatnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Yating, Heart Flaming Meteor Shower milik Lin Xin terbang lebih jauh. Setiap kali meteor yang menyala jatuh, itu setidaknya akan meledakkan bumi selebar 100 meter, dan lebih banyak lava akan menyembur keluar dari tanah. Dan Heart Flaming Meteor Shower milik Lin Xin sepertinya tidak ada habisnya. Dengan pemboman panik, kelompok bukit Long Haoshen itu secara bertahap menjadi sebuah pulau di tengah lautan api. Melihat kekuatan bertarung Lin Xin dan Yating, Long Haoshen menjadi lebih percaya diri. Dalam pasukan perburuan iblis, dia bukan satu-satunya yang kuat. Namun, dia juga jelas bahwa pertempuran baru saja dimulai dan mayat hidup yang benar-benar kuat belum muncul. Misalnya, Raja Lik yang menakutkan yang memanggil Legiun Naga Tulang sebelumnya belum muncul. Melihat melalui api, dan melihat lebih jauh lagi, hati Long Haoshen segera tenggelam. Di bawah serangan Lin Xin dan Yating, makhluk-makhluk undead itu menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, di Cakrawala, semakin banyak makhluk undead yang bergegas ke arah mereka. Itu menutupi langit dan bumi. Mungkinkah demi evolusi Haoiwe, semua makhluk undead di dunia ini dimobilisasi? Dia kembali menatap Haoiwe. Pada saat ini, itu seperti patung yang tergeletak di sana. Sisik emas ungu menutupi seluruh tubuhnya, dan 6 kepalanya terjalin satu sama lain. Saudaraku yang baik, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan melindungimu secara menyeluruh dan tidak akan membiarkan adegan dirimu terganggu ketika kamu berevolusi menjadi 6 kepala terulang kembali. Tepat pada saat itu, tekanan mengerikan muncul di kejauhan. Itu tidak datang dari arah yang sama, tetapi dari semua arah. Dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini, matahari suci Lin Xin yang semula cerah dan gemerlap segera menjadi jauh lebih redup. Bahkan domain Sein Sun yang baru saja dia pahami tidak dapat menahan tekanan ini, dan tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya, jatuh kembali ke Divine Snell Shield of Sun and Moon. Dibandingkan dengan Lin Xin, kultivasi Yating jauh lebih kuat. Menatap ke kejauhan, pedang raja kembali ke posisi semula, melayang di udara. Ini dia, musuh yang sangat kuat akhirnya muncul. Langit hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu karena aura menakutkan itu, dan perasaan menindas yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang sedikit melengkung. Di kejauhan, pasukan undead yang maju ke depan tiba-tiba berhenti. Bahkan undead yang terbang di udara dengan cepat kembali ke tanah. Mereka berlutut, bersujud di tanah, berlutut dengan khusyuk. 9 sinar cahaya muncul dari arah yang berbeda. Long Haoshen menyipitkan matanya, Yating, kembalilah. Dengan sekejap, Long Yating menarik pedang rajanya, kembali ke Divine Snell Shield of Sun and Moon. Long Haoshen bergumam, 9 bola cahaya, tapi 10 bola aura. Yang terlemah memiliki lebih dari 200.000 energi spiritual. Yang terkuat mungkin berada pada level 700.000 kekuatan spiritual. Orang-orang ini harus menjadi penguasa dunia Haoiwe. Mereka juga seharusnya merasakan bahwa evolusi Haoiwe telah mencapai tahap akhir, dan kali ini, dia pergi dengan kekuatan penuh. Meskipun suara Long Haoshen tidak keras, semua orang di rekan-rekannya bisa dengan jelas mendengarnya. Namun, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kegugupan di wajah mereka. 10 pembangkit tenaga listrik undead,
semuanya dengan kultivasi di atas 200.000 energi spiritual, sudah berada di atas mereka dalam hal kekuatan. Ini adalah dunia mayat hidup, dan pemulihan energi spiritual mereka jauh lebih merepotkan. Tapi apakah mereka akan takut? Saat itu, ketika mereka membantu Long Hao Shen bangkit kembali di Menara Keabadian, mereka tidak memiliki kata takut di hati mereka. Meskipun musuhnya kuat, mereka lebih percaya diri. Dan lebih jauh lagi, mereka lebih percaya pada Long Hao Shen. Dia adalah ksatria kecemerlangan dan pemimpin surgawi. Dia mendapat persetujuan dari artefak supra ilahi. Jadi bagaimana jika musuh itu kuat? Mereka juga bisa bertahan sampai saat kemenangan mereka. 9 angka secara bertahap menjadi lebih jelas. Long Hao Shen segera melihat Raja Lik yang Hoiwei lawan selama evolusinya terakhir kali. Dia masih tidak bisa melihat penampilannya, tapi aura Lik King sepertinya menjadi lebih kuat. Hanya dengan melayang di sana, sepertinya ada banyak roh pendendam yang meratap di sekelilingnya. Namun, auranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa berada di peringkat 3 teratas dari 9 angka ini. Tatapan Long Hao Shen melintas melewati tubuh Lik King, segera mendarat pada sosok di depannya, serta kombinasi dari dua aura kuat. Hal pertama yang dilihatnya adalah naga tulang khusus. Kerangka tulang naga berwarna aneh biru putih. Meskipun tulangnya putih, ada lapisan cahaya biru berkilau di sekitarnya, dan kerangkanya kuat. Di bawah sayapnya yang besar, ada selaput kulit. Di sekeliling naga tulang itu ada aura tebal dan gelap, seperti awan hitam, perlahan menyebar keluar dalam lingkaran hitam. Di dalam mata naga tulang, nyala api biru samar berkedip-kedip. Dan di punggung naga tulang ini duduk seorang pria yang seluruhnya mengenakan baju besi hitam. Orang ini tingginya lebih dari 2,5 meter, duduk tegak di bagian sambungan dari belakang dan leher naga tulang. Di tangan kanannya ada pedang berat yang bahkan lebih tinggi darinya. Pedang berat itu bersinar dengan cahaya ungu gelap yang menyilaukan. Itu benar, itu dia. Itu adalah auranya yang membuat ekspresi Long Hao Shen menjadi serius. Seorang ksatria mengendarai naga tulang. Tidak, itu harus dikatakan sebagai ksatria yang menunggangi Raja Naga Tulang. Raja Naga Tulang di bawahnya sendiri memiliki lebih dari 300.000 unit energi spiritual. Dan dia sendiri, seperti yang Long Hao Shen katakan sebelumnya, adalah eksistensi yang energi spiritualnya mungkin bisa melampaui 700.000. Selain dia dan Lik King, makhluk undead lainnya mewakili puncak ras undead. Mereka, Kaisar Kerangka yang tingginya lebih dari 30 meter dan yang seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau batu giok putih. Kaisar Laba-laba Setan Bawah Tanah, yang tubuhnya hitam keunguan ditutupi dengan bintik-bintik abu-abu, yang panjangnya 20 meter, dengan 12 kaki panjang berdiri di udara. Kaisar Zombie, dengan ketinggian 5 meter, seluruh tubuhnya memancarkan kilau emas gelap, matanya tidak bernyawa, dan keempat anggota tubuhnya kaku. Kaisar Menjijikkan, yang tubuhnya paling besar, tingginya lebih dari 100 meter, ukuran pinggangnya bahkan lebih besar, ditutupi daging putih pucat. Kaisar Hantu, yang tampak seperti kumpulan kabut hijau tua, tetapi terus-menerus mengeluarkan tangisan melengking. Kaisar Bayangan, yang tubuhnya benar-benar hitam tetapi ilusi seperti bayangan, wajahnya tidak bisa dilihat. Yang satu tingginya 100 meter, agak lebih kurus dari Kaisar yang Menjijikkan. Namun, dia terlihat lebih kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan batu merah ungu yang berkedip. Dia adalah Kaisar Api Neraka. Jika Raja Naga Tulang di bawah ksatria itu disertakan, pada saat ini, anggota pasukan cahaya perburuan iblis akan menghadapi 10 kaisar paling kuat di pesawat ini. 10 kaisar perlahan-lahan semakin dekat dan dekat di langit abu-abu yang luas. Dapat dilihat bahwa di bawah mereka ada ras undead yang berada di bawah kendali mereka. Pasukan undead yang tak ada habisnya itu, bagaimana mungkin hanya 1 juta? Mengapa? Mengapa Anda melindungi evolusi Austin dan Griffin? Apakah Anda tidak tahu bahwa itu adalah simbol kehancuran? Menyingkirlah, para ahli ektopik. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran Anda. Kaisar Ksatria yang mengerikan, Ksatria penghakiman dari makhluk mayat hidup. Kata-kataku mewakili 10 raja besar dari klan kita. Dengan kilatan baju besi suci, Long Hao Shen kembali ke bentuk aslinya sebagai unicorn suci. Mengendarai di belakang Raja Bintang Unicorn Surgawi, dia memandang Ksatria penghakiman dari makhluk mayat hidup sebelum berkata dengan acuh tak acuh,
aku tidak tahu jenis kehancuran apa yang kalian bicarakan, dan aku juga tidak tahu tentang Austin atau Griffin. Aku hanya tahu bahwa Hoiwei adalah temanku, saudaraku. Mereka yang menghancurkan evolusinya akan menjadi musuhku. Api hitam keunguan di mata sentinel mayat hidup melonjak hebat, dan aura 9 kaisar mayat hidup lainnya menjadi lebih kuat. Saat dia berteriak, dia mendesak. Sebelumnya, dengan kekuatan Lin Xin dan Yating, mereka telah menyaksikan kekuatan para ahli ektopik ini. Jika tidak, Judgment Night of Undead Creatures tidak akan menyebut mereka ahli ektopik. Mereka tahu betul bahwa jumlah undead sama sekali tidak berguna melawan para ahli ini. Hanya mereka yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan mereka. Long Haoshen menjawab dengan suara yang dalam, Wen Zhao, Duan Yi, kalian berdua tetap di sisi Hoiwei, jika ada makhluk undead lain yang menyerang. Yang lain semua mencari lawan mereka. Judgment Night of Undead Creatures adalah milikku. Jangan habis-habisan melawan lawan Anda, cobalah yang terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah memberi Hoiwei waktu untuk berevolusi. Termasuk Yating, pasukan cahaya perburuan iblis memiliki total 11 orang. Meskipun Yang Wenzhao dan Duan Yi hampir menembus langkah ke-9, bagaimanapun juga, kekuatan mereka masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Dalam pertarungan 1 lawan 1, pasukan pemburu iblis cahaya pasti tidak akan menang. Namun, karena musuh terlalu kuat, Long Haoshen tidak berani membiarkan mereka memfokuskan serangan mereka di pihak mereka. Dia harus memisahkan pertempuran. Cincin cahaya perak muncul di bawah kaki semua orang. Ini adalah domain instan. Kilatan, dengan adanya domain flash instan dan rantai berbagi jiwa, Long Haoshen yakin akan kemampuannya untuk melindungi rekan-rekannya. Sama seperti bagaimana 10 kaisar mayat hidup dengan jelas tahu bahwa makhluk undead tingkat rendah ini tidak cukup untuk mengancam kelompok Long Haoshen juga mengerti dengan jelas bahwa jika lawannya melepaskan serangannya, pertahanan murni mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Panjang, lagi pula, tidak semua orang di pasukan cahaya perburuan iblis pandai bertahan. Hanya dengan memperbesar medan perang seseorang dapat menghindari konsentrasi kekuatan musuh. Lawan Long Haoshen tidak diragukan lagi adalah Judgment Night of Undead Creatures dan Bone Dragon King. Kedua ahli ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari 10 kaisar besar makhluk undead. Dengan energi spiritual gabungan mereka berdua mungkin mendekati 1 juta level. Menghadapinya sendirian, Long Haoshen harus menanggung tekanan terbesar. Namun, dalam retrospeksi, ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk menguji kekuatannya sendiri, dan menggabungkannya dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Lagi pula, tanpa lawan yang cukup kuat, bagaimana dia bisa mengeluarkan semua potensinya? Kali ini, unicorn surgawi tidak berubah menjadi baju besi yang saleh, tetapi ketika Long Haoshen terbang keluar, dia tetap di sana, sayapnya terbuka lebar, dan tanduk di kepalanya memancarkan kecemerlangan warna-warni yang lembut. Suara-suara aneh terus keluar dari mulutnya, seolah-olah melantunkan mantra, tapi itu tidak berbeda dengan sihir naga suci dari Draconic Rain. Proses ini berlangsung selama sekitar 7 detik, dan saat Long Haoshen hendak menghadapi musuhnya, dia berubah menjadi cahaya dewa warna-warni, mengejar tubuh Long Haoshen. Unicorn surgawi menghilang, dan apa yang tersisa di tubuh Long Haoshen adalah kalung yang terbuat dari 7 warna yang berkedip di lehernya. Esensi cahaya yang padat dan murni langsung memenuhi seluruh tubuh Long Haoshen, meningkatkannya dengan kecepatan penuh. Sebagai kemampuan Long Haoshen menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bantuan unicorn surgawi kepadanya berkurang. Ia tahu bahwa apakah itu baju besi atau senjata, itu sudah bukan pilihan terbaik Long Haoshen. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik mimikri ini untuk mengubah dirinya menjadi kalung, sepenuhnya memperkuat kekuatan Long Haoshen. Tidak peduli apa yang dikatakan, unicorn surgawi peringkat ke-9 masih lebih dari cukup untuk menjadi artefak surgawi. Selanjutnya, pada saat Long Haoshen memperoleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan, unicorn surgawi telah menciptakan domainnya sendiri. Domain suci, mengubah semua atribut menjadi kekuatan cahaya suci. Tampaknya itu adalah kemampuan transformasi yang sederhana, tetapi konsumsi unicorn surgawi dalam domain ini sangat kecil. Di dunia ini di mana esensi cahaya langka, itu memiliki efek yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika unicorn surgawi berubah menjadi kalung yang melilit lehernya, mengeluarkan kekuatan domain suci,
wajah Long Haoshen sudah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Judgment Night of Undead Creatures menyaksikan pasukan musuh berpisah dan pergi menghadapi 10 raja. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bernegosiasi. Hanya dengan membunuh musuh-musuh ini dari dunia lain, dia dapat mencegah Austin Griffin yang menakutkan untuk berhasil berevolusi. 6 sayap di punggung Long Haoshen mengepak, dan kalung unicorn surgawi berkilauan dengan warna-warni pelangi. Ditambah dengan penampilannya yang tampan, dia benar-benar eye-catching. Tetapi ketika Judgment Night of Undead Creatures melihatnya terbang ke arahnya, api roh di matanya berdenyut, menunjukkan ekspresi jijik. Kultivasinya adalah yang terkuat, dan dengan demikian hanya dia yang bisa merasakan bahwa evolusi HWW ini pasti akan memakan banyak waktu. Namun, dia tidak berani lalai. Jika dia menghentikan evolusinya sedetik lebih awal, kemungkinan kehancurannya akan meningkat. Ho, Raja Naga Tulang menghela nafas biru es, langsung menuju Long Haoshen. Melalui persepsi Judgment Night of Undead Creatures, dia mengerti bahwa kultivasi Long Haoshen bahkan tidak berada di peringkat keempat dari tahap ke-9, jadi dia tidak jauh lebih kuat darinya, apalagi fakta bahwa dia pikir dia memilikinya. Keuntungan dari tubuh fisik. Menghadapi napas Bone Dragon King, Long Haoshen tidak menghindar. Mengangkat tangan kirinya, Divine Snail Shield of Sun and Moon melepaskan cahaya berwarna pelangi, membentuk perisai selebar 2 meter yang sepenuhnya melindungi tubuhnya. Napas biru es membombardir 7 warna Divine Snail Shield of Sun and Moon, segera mengeluarkan kabut biru es di sekitar tubuh Long Haoshen. Suhu turun tajam, bahkan ada pecahan es yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan perisai siput surgawi matahari dan bulan di tangan Long Haoshen ini ditutupi warna es biru kristal. Sungguh kombinasi yang kuat antara kegelapan dan es. Ini seharusnya menjadi sihir bawaan Raja Naga Tulang. Dibandingkan dengan dia, kemampuan yang ditampilkan Ratu Bulan saat itu jauh lebih rendah. Pada saat yang sama Raja Tulang Naga menghela nafas, tubuhnya yang besar dengan berani menyerang Long Haoshen. Pada saat yang sama, Judgment Night of Undead Creatures melepas pedang hitam kemuannya. Di belakangnya, kabut hitam melonjak, berubah menjadi wajah hantu yang menyeramkan. Tekanan mengerikan menyebabkan udara di sekitar Long Haoshen memancarkan suara mendesis korosif gelap. Sebuah lingkaran cahaya emas menyebar dari tubuh Long Haoshen, dan itu adalah domain Dewa Cahaya. Esensi cahaya murni langsung membubarkan kegelapan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya putih terang menyebar dari tubuh Long Haoshen, bercampur dengan cahaya pelangi dari domain Dewa Cahaya, langsung bertabrakan dengan Judgment Night of Undead Creatures dan Bone Dragon King. Sebagai dua raja dari pesawat ini, Judgment Night of Undead Creatures dan Bone Dragon King sedikit terkejut ketika cahaya putih berkilauan muncul. Ini karena mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Api jiwanya tampaknya sangat terancam. Aura macam apa ini?